Oke, jadi pada video kali ini akan saya sampaikan mengenai pembahasan soal ya terkait dengan soal BJT untuk penguat ini common emitter ya. Jadi contohnya adalah common emitter. Nah, common emitter ini inputnya di bagian basis, outputnya di bagian kolektor. Ini bagian basisnya, ini bagian kolektor. Nah, untuk case yang kali ini adalah adanya penambahan resistansi RE ya, di bagian RE-nya ada 2. Jadi ada yang ke-bypass dengan kapasitor dan ada juga yang ada komponen RS-nya atau ada komponen resistansinya. Sehingga akan dikerjakan dengan 2 metode, bisa menggunakan metode yang P model ataupun yang T gitu ya. Nah, untuk yang video kali ini yang pertama itu untuk yang penyelesaian dengan model T ya. Nah, ini soalnya diketahui dengan rangkaian berikut ini kita diminta untuk mencari berapakah penguatan dari rangkaian tersebut gitu ya. Oke, kita mulai ya. Ingat bahwasanya kalau kita mau mencari penguatan seperti ini, kita perlu lakukan yang pertama adalah analisis DC. Oke ya, analisis DC. Analisis DC itu dengan cara apa? Analisis DC itu adalah kita mematikan sumber AC-nya ya, sumber AC-nya kita short circuit-kan, sedangkan kapasitornya open circuit. Nah, ingat itu. Itu pokoknya yang step yang perlu kalian pahami kalau misalkan mengerjakan soal BJT untuk khususnya untuk penguat gini ya. Sehingga apa? Nanti bentuk rangkaiannya akan jadi seperti ini ya, di mana kapasitansi yang ini nanti akan off ya, akan open, ini open, kemudian ini open. Sehingga nanti rangkaiannya seperti ini. Ada VCC, kemudian di sini ada R1, di sini ada RC ya, di sini VCC, kemudian di sini R2, ada RS, kemudian ada RE, ada RS1 dan ground. Ingat pusat kapasitansinya tadi di sini open, di sini juga open, yang di sini juga open. Lalu apa sih yang kita cari? Pertama, cari IB. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kita bisa menghitung parameter sinyal kecil seperti alfa, seperti GM, RP gitu ya, RE dan lainnya. Nah, untuk yang IB ini kita cari dulu IB. Dengan cara apa? Menyederhanakan rangkaian. Ingat kalau misalkan voltage divider berarti kita sederhanakan menjadi sebuah ada yang namanya tegangan VTH, kemudian ada resistansi RTH, lalu dihubungkan dengan BJT-nya ya, BJT-nya ini resistansi RC, kemudian ini ada RS dan ini ada RE1 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung berapakah nilai IB gitu ya. Dilihat di sini. Ingat yang di sini arusnya adalah IE. Di sini arusnya IB. Gitu ya. Nah, sebelum itu kita hitung dulu. Berapakah VTH-nya? Ingat, VTH itu sebenarnya sama aja kita mencari V di R2. Sehingga VTH akan sama dengan pembagi tegangan. Jadi resistansi di bagian tegangan yang dicari dibagi dengan resistansi yang dicari tambah R1 dikali VCC-nya berapa? VCC. Berarti kalau di sini tadi R2 itu adalah 11 kilo ya. Nanti kalian coba dilihat lagi soalnya 11 kilo ditambah 33 kilo dikali VCC-nya 12. Nah, ini kalau kita sederhanakan mendapatkan 3 volt. Nah,
Kemudian setelah itu cari RTH-nya. RTH itu bagaimana? RTH itu sebenarnya adalah hasil dari paralelisasi dari R1 dan R2. Sehingga kita bisa dapat RTH itu adalah R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. Berarti apa? 11K ditambah 3K dikali 33K ya, dibagi 11K ditambah 33K akan mendapatkan nilai resistansi itu sekitar 8,25 kilo ohm. Jangan lupa setiap kali yang nyari itu harus ada satuan ya. Kemudian setelah itu, nah dengan kita punya komponen RTH, VTH ini kita bisa cari harus IB ya. IB kalau kita lihat berarti apa? VTH dikurangi VBE dibagi RTH ditambah. Nah, ditambahnya apa? Oke, kita turunkan dulu deh supaya kalian nggak bingung ya. Turunkan dulu. Nah, jadi nih kita lihat loop ini ya. Loop 1 ya. Ini kalau misalkan kalian lupa rumusnya, sebenarnya lebih mudah kalian hafal gitu. Nah, ini pertama loop ini mengenai negatif potensial dari VTH. Berarti minus VTH sigma V sama dengan 0. Berarti minus VTH ditambah arusnya apa yang di RTH? Berarti arus IB. IB dikali RTH ditambah dengan VBE. Diingat di sini ada VBE, jangan lupa. VBE. Kemudian ditambah dengan IE, karena di sini RE yang mengarik ke RS adalah IE ya. Di IE dikali RS ditambah RE1 sama dengan 0. Jadi kalau kalian sederhanakan jadinya T adalah ingat bahwasanya IE ini kita bisa cari dengan cara apa? IE itu bisa kita cari dengan beta plus 1 dikali IB. Sehingga dari persamaan ini supaya kita menyederhanakan rangkaiannya, supaya kita dapat variabelnya IB semua, maka IE ini kita ganti. Kita replace dengan apa? Dengan bentuk yang seperti ini. Yuk kita coba tulis minus VTH ditambah IB dikali RTH ditambah VBE ditambah IE-nya apa? Beta plus 1 dikali IB. Dikali apa? RS ditambah RE1 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan rangkaiannya. Kita pisahkan. Yang VTH ini kita pindah ruaskan. Ya, berarti IB kita bisa keluarkan. Itu adalah RTH ditambah beta plus 1 dikali RS plus RE sama dengan yang tegangan kita keluarkan ya. Tegangan itu berarti plus VTH min VBE gitu ya. Sehingga kalian dapat IB itu sebenarnya adalah VTH dikurang VBE dibagi dengan RTH ditambah beta plus 1 dikali RS ditambah RE1 gitu. Yaudah, ini adalah kalau misalkan kasus di mana ada RE. Nah, kalau misalkan nggak ada tambahan resistansi di bagian emitter, itu artinya adalah resistansinya itu langsung ke bypass dengan kapasitansi, maka kita jangan hanya pakai satu resistansi gitu ya. Nah, kalau ini setelah ini kita cari. Nah, ini nanti kalian hitung sendiri. VTH-nya kalian cari tadi adalah 3, terus kita dapat VB itu selalu 0,7. Ya, RTH tadi dicari itu hasilnya 25K ditambah. Betanya di sini diketahui adalah 200 ditambah 1. Kemudian dikali dengan serap 10 ditambah 1 kilo. 10 ohm ya, di sini 10 ohm. Ingat, bahwasanya kalau misalkan kalian ada penambahan nih 10 dan 1 kilo, kita jadikan ini dalam 1 kilo. Berarti kalau 10 ohm ya, 10 ohm untuk jadi 1 kilo,
Berarti kita kalikan berapa? 10 dikali 10 pangkat minus 3 kilo gitu ya. Nah, dengan ini kita bisa mendapatkan IB-nya ya. Jangan lupa, ini yang mungkin akan salah nanti karena kalian tidak menyamaratakan bentuknya. Jika persamaannya dalam bentuk kilo, maka semuanya harus bentuk kilo gitu. Jangan dibeda-bedakan gitu ya. Nah, IB-nya akan kalian dapatkan tuh 0,0108 mili ampere. Nah, sudah dapat nih IB ya. IB sudah dapat. Lalu apa yang kita cari? IC. Setelah itu IC. IC ini kita bisa cari informasinya dari IB ya. Makanya kenapa kita perlu cari IC, IB itu yang pertama. Ya. IC itu sama dengan beta kali IB. Betanya berapa? 200 dikali 0,0108 mili. Sehingga kita bisa dapat arusnya itu sekitar 2,6 mili ampere. IE-nya itu beta plus 1 dikali IB ya. Sama dengan 2, ini sebentar ya. Nah, jadi 2,170 mili ampere. Nah, ini untuk nilai IB, IC, dan IE. Nah, kalau sudah dapat komponen ini, kita bisa mencari. Bisa mencari apa? Bisa mencari GM, bisa mencari RP, dan lain-lain. Atau bisa mencari parameter sinyal kecil. Tapi sebelum itu, karena kita butuh analisisnya adalah menggunakan model T, kita butuh tahu sebenarnya model T itu seperti apa. Nah, berarti tahapan yang kedua adalah analisis AC. Nih, komponen DC-nya sudah dapat ya. Berarti lanjut ke analisis AC. Analisis AC apa? Berarti sumber tahapannya, sumber DC-nya kita short circuit, kapasitornya juga. Sehingga apa yang terjadi? Nanti rangkaiannya akan jadi seperti ini nih. Ini R1. Nanti kalian coba gambar dulu ya. Ini RC. Di ground-kan, ini juga di ground-kan ya. Kalau R2 ini kan sebenarnya sudah ke ground ya, R2. Kemudian ini ada RS, ada RE1 ya. Yang di sini kapasitor, di sini juga kapasitor ya. Ingat ada kapasitor dan VI. Ini kapasitor di sini, terus ini Vout juga, di sini ada kapasitor Vout. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Udah pulang, Pak? Ya, Pak. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi bentuk, kembali lagi ya, tadi ada ini keperluan sebentar. Lanjut ya. Kita sederhanakan aja rangkaiannya. Oke, kita bisa bentuk jadi VI ini dapat di sini R1, lalu di sini ada R2, lalu ada BJT-nya ya. Ini ada RS. Ya kan? Karena RE ini ya, ingat RE ke bypass dengan kapasitansi yang short circuit mengakibatkan apa? Arus itu akan lebih memilih yang jalan tanpa hambatan. Sehingga RE ini akan hilang. Anggap tidak ada. Kita anggap. Nah, seperti ini jadinya ya. Oke. Nah, lanjut. Tadi di sini adalah ada RC. Kemudian ada, di sini nggak ada RS. Ini adalah Vout. Ya. RC. Nah, sudah dapat nih analisis AC-nya. Lalu apa selanjutnya? Kita gambarkan model sinyal kecilnya. Gambar BCT diganti model sinyalnya. Model sinyal kecil. Kecil dengan model T-model. T-model. Yo, T-model itu kalau misalkan kalian nanti buka lagi ya di buku ya. T-model itu kalian nanti gambarkan nih seperti ini. Nanti ini hasil pembahasannya saya akan kasih ke kalian ya. Pertama,
gambarkan dulu. T model ya, itu adalah sebuah sumber arus tak bebas. Di bagian kolektor ini ada alfa IE. Kemudian ini ada di bagian basisnya, ini port basisnya. Ya, di bagian emiternya ya di sini itu ada RE. Ini emitter. Jadi BJT yang bentuknya seperti ini ya, ini diganti dengan ini, gitu ya. Intinya seperti itu. Lalu gambarkan, dimulai dari misalkan outputnya tadi di bagian kolektor itu menyentuh apa? RC ternyata di sini RC. Terus ada VO. Lalu di bagian basis apa? Di bagian basis ternyata ada R2 dan R1 ya. PE. Lalu di bagian RE-nya ya, itu ada apa? Ada RS. Nanti setelah emitter ini ada RS gini. Nah, inilah yang membedakan dengan model T gitu ya. Bedanya hanya bentuk pengganti model BJT-nya. Lalu apa yang selanjutnya yang perlu kita cari? Pertama, di analisis AC ini carilah dulu VO-nya. Cari VO-nya. Kita lihat analisis. Kita lihat di gambar. Kalau misalkan kita mau mengukur VO di sini ya, kita mau mengukur VO di sini. VO di sini ya. Berarti restansinya oke, RC berarti. Kita mau mengukur restansi di RC. Berarti kita mau mengukur tegangan di RC kan. Nah, arusnya itu apa? Arus yang mengalir. Kita lihat di sini. Oh, ternyata arus yang mengalir loop ini itu adalah apa? Alfa IE. Sehingga kita bisa dapat persamaan VO-nya itu akan sama dengan karena ini ya, kita ngambilnya kan ini sebenarnya positif, VO minus karena berlawanan arah ya. Sehingga kita dapat minus alfa IE ya dikali RC. Ini untuk VO-nya. Ya. Nah, sudah dapat persamaan VO. Lalu yang kedua apa? Yang kedua cari V-in. Nah, karena apa yang kita mau cari adalah AV. AV itu adalah V out per VI gitu ya. Oke, kita cari V-in-nya tuh gimana? Kita lihat karakteristik dari VI. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di bagian yang ini yang saya garis, mungkin ini aja ya, yang saya bentuk. Ini kan sebenarnya bagian VI-nya kan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang di bagian port ini, di bagian port di basis ini, berarti ya, tegangannya apa? VI kan? VI di sini. Maka kita bisa dapat persamaan bahwasannya arus yang mengalir di bagian ini ya, di sini ya. Ini ada IE, ini ada IB, ini ada IC gitu ya. Nah, IE ini itu berarti VE dibagi RE gitu kan. Nah, V-nya gitu, itu adalah VI ini. Di VI dibagi dengan RE. RE-nya ada apa? Ada RE kecil ditambah RS. Nah, ini pokoknya ini. Pokok pembahasan kita nanti. Sehingga kita bisa dapat persamaan IE itu akan sama dengan VI dibagi RE plus RS. Nah, implikasinya apa? Implikasinya kita bisa dapat persamaan dari VI. Nah, berarti VI itu akan sama dengan apa? VI akan sama dengan IE dikali RE ditambah RS. Nah, sudah dapat nih persamaannya. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, kita belum punya komponen RE. RE itu nilainya berapa gitu. Lalu IE itu nilainya berapa gitu ya.
Nah, sebelum itu kita sederhanakan dulu persamaan. AV tadi adalah VO per VI. Ya. VO-nya apa? Minus alfa IE dikali RC. Dibagi dengan VI-nya apa? IE dikali RE ditambah RS. Ternyata kita bisa menghilangkan IE-nya. Kita bisa bagi. Karena variabelnya sama, sehingga kita bisa dapat VO per VI-nya akan sama dengan minus alfa RC per RE ditambah RS. Nah, ini yang kita bisa dapatkan. Nah, sekarang tantangannya adalah kalian harus bisa mencari alfa dulu, kemudian RE. Nah, ini dua parameter ini yang tadi kita belum cari, alfa dan RE. Bagaimana cara mencarinya? Berarti kalau alfa ingat, rumusnya adalah, saya hapus, alfa itu adalah beta per beta plus 1. Sedangkan RE itu kita bisa cari dengan membagikan VT-nya dengan IE. Nah, ini IE ini tadi di analisis DC. Nah, tujuannya ternyata mencari analisisnya apa? Untuk bisa mendapatkan parameter di sinyal kecilnya. Berarti kalau alfa ini kan sudah diketahui bahwasanya betanya itu adalah 200 ya. Berarti 200 per 200 tambah 1 berarti 201. Terus VT-nya itu yang diketahui di soal itu adalah 25 mili, bisa 25 mili, bisa 26 tergantung dengan soal nanti kalian dapatnya berapa. Ini bagi 2,1708 mili ampere. Ingat, ini tadi IE-nya yang di atas, nanti kalian lihat lagi. Sehingga dapatlah persamaan RE itu sebesar 11,51 ohm. Nah, dari sini kita bisa dapat penguatannya. Berarti AV sama dengan VO per VI akan sama dengan minus alfa apa? 200 dibagi 201 dikali RC-nya apa? RC-nya diketahui di soal adalah 5 kilo. Dibagi dengan apa dibaginya? Dibagi RE. RE kecil apa? 11,51 ohm ditambah dengan 10 ohm karena RS-nya 10 ya. Nah, ini kalau kalian hitung nanti bisa mendapatkan hasilnya adalah minus 231,29 watt. Ini jumlahnya kurang lebih ya mendekati 234 juga bisa gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk yang model T. Sekian ya untuk tutorialnya. Nanti untuk yang model P akan ada di video kedua. Terima kasih.